Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Nurfala. Saya dari kelas TI 5B. Kali ini saya akan membahas tentang metode pengembangan sistem waterfall. Oke, langsung saja. Apa itu metode waterfall? Waterfall itu merupakan model yang dikembangkan untuk pengembangan suatu perangkat lunak dan membuat perangkat lunak. Dan juga dalam metode waterfall, model ini pada dasarnya adalah model sederhana yang mempunyai kelemahan dan kekurangan. Tapi dalam model ini adalah model yang paling simpel untuk digunakan dalam rekayasa perangkat lunak, meskipun ada model-model yang baru bermunculan. Dan kenapa saya mengambil metode ini? Yang pertama, ini menurut saya pribadi ya, saat saya mengenal macam-macam metodologi pengembangan sistem, saya tertarik dengan metode ini. Dikarenakan waktu di semester 3 pernah membuat sebuah rancangan aplikasi menggunakan metode waterfall. Terus yang kedua, mungkin waterfall ini sangat banyak digunakan oleh beberapa jurnal menurut saya. Yang terakhir, model ini berkembang secara sistematis dari suatu tahap ke tahap lainnya, seperti air terjun, menurun gitu ya. Oke, yang pertama jurnal yang saya temukan yaitu implementasi algoritma genetika pada aplikasi penjadwalan perkuliahan berbasis web dengan mengadopsi model waterfall. Studi kasusnya itu di STIMIK Prabu Muli. Jadi jurnal ini membahas permasalahan yang ada pada sistem penjadwalan STIMIK Prabu Muli. Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa penyusunan jadwal perkuliahan dilakukan oleh admin Kaprodi menggunakan Microsoft Excel dan jadwal dibuat secara manual, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi dan waktu yang cukup lama dalam pembuatan jadwal. Hal ini dikarenakan terbatasnya ruangan, jumlah dosen, dan waktu. Perkuliahan yang hanya dilaksanakan selama 5 hari, yakni Senin sampai dengan Jumat dan dimulai pukul 8 sampai jam 6 sore. Maksudnya jam 4 sore ya, mohon maaf. Akibat kendala tersebut, proses perkuliahan sering terganggu karena banyaknya jadwal. Nah, ini di bawah ya tahapan metode ini ya disajikan oleh yang bikin jurnal namanya Joshi. Jadi tahapan-tahapannya itu dari analisis, kita menganalisis dulu, kemudian mendesain apa yang kita rencanakan, dan kemudian coding gitu ya, codingan, kemudian dites yang mereka buat aplikasinya dites dulu. Oke, yang kedua, sistem informasi inventory alat tulis kantor atau ATK menggunakan metode waterfall. Ini studi kasusnya Otoritas Jasa Keuangan atau kita sebut dengan OJK. Jadi jurnal ini membahas analisa kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Tahapan waterfall ini disajikan oleh yang bikin jurnalnya, namanya itu Indriani dan kawan-kawannya mungkin. Terus di bawah ini ada tahapan-tahapannya, mulai dari analisis, mendesain, terus ke pengodean, terus ke pengujian, sama seperti tadi ya, dites. Terus yang ketiga, sistem informasi perpustakaan menggunakan metode waterfall. Jadi jurnal ini membahas sebuah sistem yang terkait dalam perpustakaan, entah itu peminjaman, pengembalian, pencarian buku, dan lain-lain. Dari permasalahan tersebut, maka perlu dibuat sebuah pengembangan sistem menggunakan metode penelitian waterfall yang prosesnya terstruktur sehingga kualitas sistem yang dihasilkan itu sangat baik. Sistem yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Jadi tahapan waterfall ini disajikan oleh yang punya jurnal, namanya Maila Sari dan si Kumbang. Dan di bawah ini tahapan-tahapannya. Mereka bikin dulu communication. Mungkin communication itu ya seperti wawancara. Terus kedua planning. Planning itu persiapan. Yang ketiga itu modeling. Yang keempat itu construction gitu ya, membangun gitu ya. Yang terakhir itu deployment, berarti developer yang mungkin. Oke, next. Yang keempat, rancang bangun sistem informasi pada rumah sakit dengan layanan internet menggunakan metode waterfall. Jurnal ini membahas tentang merancang aplikasi web pada rumah sakit yang menyediakan fasilitas bagi petugas untuk melayani pasien agar lebih cepat dan mudah. Memudahkan dalam mengontrol data, memasukkan data penyajian informasi, untuk mengetahui data transaksi yang terjadi pada rumah sakit dengan cepat dan akurat. Meningkatkan keefektifan dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan lengkap, secara akurat, dan tepat yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu lembaga. Tahapan waterfall ini disajikan oleh yang punya jurnal yaitu Rahmayu. Dan di bawahnya itu tahapan-tahapannya seperti yang
jurnal-jurnal sebelumnya, analisis, desain, pengodaan, dan yang terakhir itu pengujian. Oke, lanjut. Aplikasi Mobile Student Assistant Prodi Sistem Informasi di STIMIK Indonesia, Padang berbasis Android. Jadi jurnal ini membahas aplikasi berbasis Android dengan memanfaatkan database Firebase gitu ya, yang memudahkan mahasiswa berinteraksi dengan dosen dalam masalah perkuliahan maupun dalam proses pembelajaran yang berlangsung setiap semesternya. Tahapan waterfall yang disajikannya oleh Amu Harnis dan Fitrianti. Dan tahapannya mungkin lebih sama seperti yang sebelumnya, analisis, desain, pengodaan, dan pengujian. Oke, lanjut. Dan yang keenam ini saya ambil jurnal dari bahasa Inggris sampai 10 itu bahasa Inggris. Yang keenam yaitu Designing Mobile Alumni Tracer Study System Using Waterfall Method and Android Based. Jadi jurnal ini membahas akan tentang mengembangkan aplikasi Android untuk pelacakan alumni program studi i.e. UPNVY. Dan hasil yang diharapkan dari jurnal ini berupa aplikasi Android untuk pencarian dan analisis alumni dari data alumni yang diperoleh. Nah, tahapan ini disajikan oleh Lucita Sari membuat jurnalnya itu. Dan di bawahnya itu tahapan-tahapannya. Requirement definition, kemudian system and software design, terus yang ketiga implementasi and unit testing, yang keempat integration and system testing, dan yang terakhir itu operation and maintenance, mungkin pembaruan maintenance itu. Next, yang ketujuh, the development of student grade information system at SDIT using waterfall model. Oke, jadi jurnal ini membahas sistem pengolahan nilai siswa secara konvensional dan upaya guru dan staf administrasi untuk menuliskan nilai dalam buku besar dan buku rapor, sekaligus rekapitulasi nilai siswa pada akhir semester. Itu pengolahan nilai siswa secara manual, juga rentan terhadap kesalahan yang berasal ketidakakuratan dalam proses, sehingga mempengaruhi keakuratan data dan mengurangi tingkat validitas informasi yang dihasilkan. Di tahapan ini disajikan oleh Sudrajat yang punya jurnal. Oke, di tahapan-tahapan itu yang pertama itu requirement definition sama, kedua system and design software sama, terus implementation and unit testing sama, integration and system testing. Oke, yang terakhir operating and maintenance, pembaruan. Kemudian yang ke-8, a study of using waterfall and agile method in software project management. Jadi jurnal ini membahas tentang menganalisis kebutuhan bisnis dan semua dokumentasi ekstensif fitur untuk menentukan mana yang paling cocok untuk proyek perangkat lunak. Kami mengusulkan studi praktis dengan menganalisis hasil survei yang dirancang untuk menangkap pengalaman pengembangan dengan metodologi yang disebutkan di atas. Tahapan waterfall ini disajikan oleh Alexandru yang punya jurnal gitu ya. Tahapan-tahapannya mungkin sama seperti yang sebelumnya, requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Oke, lanjut yang ke-9. The implementation of innovation in educational technology to improve the quality of website learning in Indonesia. Revolution Era 4.0 using waterfall method. Jurnal ini membahas tentang membuat model website penerapan untuk meningkatkan kualitas siswa. Studi saat ini disediakan hanya menyediakan implementasi umum yang ada. Partisipan dari penelitian ini adalah dosen, sarjana, dan mahasiswa pasca sarjana atau S2 mungkin ya kalau nggak salah, dan praktisi pendidikan di seluruh Indonesia menggunakan formulir online. Tahapan waterfall ini disajikan oleh Sudrajat juga, dan lain-lain ini kawan-kawannya mungkin kelompok. Dan tahapan-tahapannya itu sama mungkin dari implementasi, analisis itu bersangkutan dengan implementasi, desain bersangkutan dengan implementasi, integrasi juga sama, terus implement juga sama maintenance juga sama. Oke, lanjut. Ini yang terakhir ya, yang ke-10. Mobile Augmented Reality Media Design with Waterfall Model for Learning Geometry in College. Jadi jurnal ini membahas tentang pembuatan handphone aplikasi media augmented reality dengan model waterfall dalam subjek geometri. Adapun target spesifikasinya yang dicapai adalah penelitian ini adalah menghasilkan mobile augmented aplikasi realitas yang valid digunakan dalam pembelajaran geometri mata kuliah untuk mahasiswa di program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang. Jadi tahapan waterfall disajikan oleh Bapak Bukhari ya, sama lain-lain juga teman-teman. Dan di bawah ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama requirement, yang kedua design, yang ketiga implementation, yang keempat verification, dan yang terakhir ya ini maintenance. Dan di sampingnya itu adalah rancangan-rancangannya. Jadi dapat disimpulkan dari 10 jurnal di atas, dilihat dari berbagai jurnal dengan menggunakan metode waterfall, kebanyakan tahap-tahap yang digunakannya itu hampir sama.
Dikarenakan dalam metode waterfall ini dari tahap awal sampai akhir yang dibahas yaitu analisis, desain, coding, dan testing. Namun ada pun yang menambahkan maintenance, pemeliharaan. Itu menurut saya. Oke. Jadi saya menjelaskan itu tahapan metode waterfall adalah sebagai berikut. Ini menjelaskannya apa itu tahapan-tahapannya. Yang pertama, analisis. Analisis pada semua jurnal di atas menurut saya yaitu untuk memahami software yang dibutuhkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei, atau diskusi. Terus yang kedua, desain. Desain pada sebuah jurnal di atas yang tadi sudah dibaca, yaitu berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma prosedural, atau mungkin gambaran nanti pada interface. Terus yang ketiga itu ada implementasi ataupun coding ya, pengimplementasian gitu. Implementasi pada semua jurnal di atas menurut saya yaitu rata-rata untuk proses penerjemahan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman. Terus yang keempat itu testing. Testing pada semua jurnal di atas menurut saya yaitu penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui software yang akan dibuatnya telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software, terdapat kesalahan atau tidak. Yang terakhir, maintenance ataupun pembaruan pada semua jurnal di atas ya. Kalau maintenance itu perbaikan atau kesalahan pada sistem yang belum selesai atau mungkin itu pembaruan software, sudah dijelaskan tadi ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang atau pengetikan kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.